Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Gatot Iwan Kurniawan. Hari ini kita akan membahas mengenai capital budgeting. Oke, ya. Jadi perusahaan mengadakan investasi dalam aktiva tetap dengan harapan memperoleh kembali dana yang diinvestasikan tersebut seperti halnya pada aktiva lancar. Kemudian keseluruhan proses perencanaan dan pengembalian keputusan mengenai dana di mana jangka waktu kembalinya tersebut melebihi waktu 1 tahun disebut penganggaran modal. Jadi capital budgeting atau penganggaran modal adalah secara umum jadi begini. Kalau perusahaan ketika ingin berinvestasi ya dalam jangka waktu yang panjang, misalnya contohnya dia membeli mesin-mesin di pabrik, nah itu tentunya akan membutuhkan biaya yang besar dan jangka waktu untuk pengembalian itu lebih dari setahun. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Kemudian contoh capital budgeting adalah pengeluaran misalnya apa? Misalnya yaitu tanah, kemudian bangunan, mesin-mesin dan peralatan. Kemudian pengeluaran modal menjelaskan tentang perencanaan jangka panjang untuk merencanakan dan mendanai proyek besar jangka panjang. Jadi kata kunci yang ketiga yaitu ini pasti prosesnya yaitu jangka panjang. Nah, jangka waktu yang tertanamnya aset yang lama membuat perusahaan memikirkan sumber dana lain bagi kebutuhan yang lain. Jadi ini adalah merupakan key points ya capital budgeting. Tadi yang pertama yaitu karena dananya besar, maka si perusahaan harus bisa mengkombinasikan antara nanti dana yang keluar, yang kedua dengan nanti dana yang beroperasi secara rutin, sehingga proses investasinya harus benar. Kemudian yang kedua yaitu key points-nya di capital budgeting yaitu investasi dalam aktiva tetap menyangkut dua hal. Yang pertama, bila investasi yang terlampau besar, akibatnya adalah banyak peralatan yang tidak beroperasi. Jadi kalau kita terlalu besar, ternyata akan banyak mesin-mesin yang nanti tidak beroperasi itu akan percuma seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu bila investasi yang terlampau kecil sehingga kekurangan peralatan, akibatnya adalah perusahaan bekerja dengan harga pokok yang terlalu tinggi sehingga mengurangi daya saing. Artinya apa? Artinya perencanaan dalam menentukan investasi itu harus seimbang. Tadi kalau kekurangan, ya tadi harga pokok pasti meningkat, harga pasti mahal. Tetapi kalau tadi berlebihan, maka itu akan istilahnya pemborosan seperti itu. Kunci ketiga yaitu pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar yang tidak diperoleh dalam jangka waktu yang pendek atau sekaligus. Sehingga perlu adanya ketelitian dalam melakukan perhitungan. Jadi karena ini proyek yang besar, mengeluarkan dana yang besar, maka dibutuhkan ketelitian. Yang terakhir yaitu kesalahan dalam melakukan perhitungan berarti berakibat jangka panjang sehingga kerugian besar pasti terjadi. Nah, kemudian penganggaran modal ini ya kalau digolongkan investasi dapat diterapkan menjadi 3 nih. Ya, yang pertama itu investasi penggantian. Apa itu penggantian? Contohnya tadi mesin. Misalnya mesinnya untuk saat ini tidak lagi sesuai dengan pasar ya, yang output yang dikeluarkan ataupun mesinnya sudah habis masa depresiasinya harus diganti. Maka harus dilakukan investasi penggantian. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu penambahan kapasitas. Nah, apa ini jika misalnya permintaan itu melebihi kapasitas yang ada sehingga perusahaan mau nggak mau atau untuk mengekspansi, meluaskan perusahaan maka dia harus menambah kapasitas. Itu investasi yang kedua. Yang ketiga yaitu investasi menambah jenis produk baru. Misalnya perusahaan ternyata memiliki peluang untuk bisa mengembangkan produk baru. Nah, maka disitulah muncul ya keinginan perencanaan untuk investasi untuk jenis produk yang baru. Nah, itu adalah tiga penggolongan. Kemudian kita masuk ke beberapa hitungan akuntansi yang penting dalam penganggaran modal. Yang pertama yaitu penyusutan atau depresiasi. Nah, depresiasi adalah alat akuntansi untuk memotong harga sebenarnya dari peralatan untuk jangka waktu tertentu sepanjang umur dari hidup peralatan. Kemudian muncul sebagai biaya-biaya dan tidak masuk ke dalam neraca perusahaan. Nah, ketika biaya motong income sebelum pajak, depresiasi dapat meningkatkan cash flow dari perusahaan. Artinya depresiasi ini harus diperhitungkan dalam menyusun capital budgeting. Yang kedua adalah aliran kas atau cash flow. Nah, cara penilaian unsur investasi didasarkan pada aliran cash flow.
Nah, di sini ada dua jenis cash flow, yaitu cash flow keluar sama cash flow masuk. Nah, dari kedua akuntansi tersebut, kemudian dilakukanlah perhitungan cash flow, maka kita bisa menentukan bahwa investasi ini layak atau tidak. Jadi capital budgeting adalah kita menyusun perencanaan ya dalam bentuk nanti akuntansi ya dituangkan ke dalam cash flow, nanti baru kita akan mengukur apakah tadi dana yang keluar ataupun investasi yang kita lakukan itu layak atau tidak. Nah, di sini kita akan menggunakan 4 metode. Yang pertama yaitu payback period, kemudian nomor 2 net present value (NPV), kemudian profitability index, nomor 3, yang nomor 4 yaitu internal rate of return. Nah, yang pertama yaitu payback period. Ya, payback period adalah periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi yang menggunakan aliran kas. Nah, gampangnya ya dalam menghitung payback period yaitu ketika si perusahaan akan melakukan investasi tentunya akan mengeluarkan biaya. Nah, kemudian tadi akan dihitung depresiasinya, kemudian tadi dilihat cash flow-nya, kemudian tadi berapa laba yang bisa dihasilkan, kemudian itu nanti akan dibagi, katakanlah per tahun, nanti dilihat berapa tahun si perusahaan bisa membalikan dananya. Nah, jadi bagaimana kita menghitungnya atau bagaimana kita mendapatkan keputusan tergantung dari keputusan perusahaan. Katakanlah perusahaan ingin mengembalikan dana selama 5 tahun, nanti kita hitung. Payback periodnya sampai tidak dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, kalau tidak sampai, maka investasi sebaiknya jangan dilakukan. Tetapi ternyata, itu investasi harus dilakukan. Mohon maaf kebalik, tapi kalau lebih dari 5 tahun, maka jangan dilakukan investasi karena tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Itu adalah teknik payback period. Berikutnya yaitu net present value. Ya, jadi net present value adalah selisih present value dari keseluruhan proceed dengan present value dari keseluruhan investasi. Jadi kalau net present value ini bagaimana cara menghitungnya? Yaitu selisihnya. Ya, selisihnya dari tadi net present value proceed sama net present value investasi. Tekniknya yaitu dengan mengurangi. Kalau nanti hasilnya ternyata negatif, ya, maka sebaiknya perusahaan jangan melakukan investasi. Tetapi kalau nanti hasilnya positif, maka perusahaan melakukan investasi. Jadi itu adalah indikator untuk menilai bahwa investasi ini layak atau tidak. Yang nomor 3 yaitu profitability index. Nah, ya ini merupakan metode perhitungan kelayakan investasi ya, yang membagi antara present value dari proceeds dengan present value outlays ya. Indikatornya bagaimana? Jika pembagian ini itu sama dengan 1 lebih ya, maka itu diterima. Artinya kalau hasil 1 sama dengan dan lebih, katakan 1,1, maka investasi diterima. Tapi kalau kurang dari 1, maka investasi jangan diambil. Ya, jadi itu cara perhitungan profitability index. Dengan membagi antara PV proceed sama present value outlays. Dan yang terakhir yaitu internal rate of return atau disebut dengan IRR. Kita sering menyebutnya seperti itu. Nah, kalau IRR itu akan menentukan berapa nilai RRR itu nanti akan kita bandingkan katakanlah dengan suku bunga. Jadi kita akan menghitung real angka nanti IRR-nya berapa. Nah, itu akan dilakukan diantara dengan melakukan interpolasi sehingga mendapatkan angka yang tepat. Nah, bagaimana cara kita mengindikasi bahwa investasi baik atau tidak? Yaitu dengan cara nanti hasilnya akan dibandingkan dengan suku bunga perantara. Katakanlah misalnya 10% patokannya. Maka jika hasil dari IRR itu lebih dari 10%, maka kita bisa menerima investasi. Nah, tetapi sebaiknya itu perusahaan dalam melakukan investasi itu melakukan 4 perhitungan agar hasilnya lebih meyakinkan. Nah, ini selain dipakai tadi untuk misalnya perusahaan manufaktur, bisa juga ini dilakukan misalnya oleh perusahaan yang ingin bukan perusahaan, misalnya seseorang yang ingin membuka suatu bisnis. Nah, dia akan menjalankan bisnis plan. Nah, ini bisa juga teknik ini dilakukan di bisnis plan. Ataupun di perusahaan sudah jalan, kemudian dia ingin melakukan pengembangan, itu bisa juga. Oke, nah demikianlah ya pertemuan kali ini mengenai capital budgeting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.